adalah raja. Oleh karena orang-orang Majus itu datang dari jauh untuk menyembah Yesus, karena Yesus adalah raja. Lalu ketika kita menuju ke bagian akhir dari Injil Matius ini, berjumpa dengan kisah penyaliban Yesus. Di atas salib Yesus itu ada tertulis, inilah raja orang Yahudi. Jadi pesan penting yang Injil Matius mau sampaikan adalah bahwa Yesus adalah raja. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah raja, tetapi bukan sekedar raja bagi orang Yahudi saja, tetapi bahkan Yesus adalah raja bagi dunia ini, raja bagi semesta, raja segala raja. Buktinya orang-orang yang bukan Yahudi pun datang menyembah Dia sebagai raja, karena orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi dan mengakui Yesus yang lahir di Betlehem itu adalah raja. Jadi bahkan orang-orang yang bukan Yahudi pun mengakui Yesus adalah raja, karena memang Yesus adalah raja di atas segala raja. Raja bagi dunia, raja bagi semesta. Raja itu telah datang dan kedatangannya sedang kita rayakan. Dan jika dia mau datang, itu berarti dia mau mendirikan kerajaannya, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau Yesus mau mendirikan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini, di manakah kerajaan itu hendak didirikan olehnya? Jawabnya ialah di hati setiap orang, di hatiku dan di hatimu, di hati saya dan di hati saudara-saudara, di hati setiap orang yang ada di dunia ini. Dia mau dirikan kerajaannya. Oleh sebab itu pertanyaannya, sudahkah kita menyambut Dia, raja itu dalam hidup kita, dan merajakan Dia di dalam kehidupan kita? Maka malam hari ini, peristiwa tentang kedatangan orang-orang Majus untuk menyembah Yesus yang terlahir di Betlehem itu, dan dalam kedatangan mereka, mereka membawa persembahan-persembahan. Itu adalah merupakan penggenapan nubuatan yang terkandung di dalam doa Salomo yang tercatat dalam Mazmur 72 ayat 10a tadi. Memang ketika Salomo menjabat sebagai raja Israel, ada beberapa raja dan ratu yang membawa persembahan kepadanya ketika dia membangun bait suci. Akan tetapi doa Salomo itu bukan hanya berbicara tentang Salomo dalam jabatannya sebagai raja, tetapi juga mengandung nubuat yang menunjuk kepada Yesus yang adalah raja itu. Nah, karena itu sebagai raja, dia menerima persembahan dari orang-orang Majus, dan persembahan itu berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, malam hari ini mari kita memikirkan tentang bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan sang raja itu lewat belajar dari sambutan para Majus itu terhadap kedatangan sang raja damai itu di Betlehem. Bagaimanakah orang-orang Majus itu menyambut Yesus? Yang pertama, dikatakan bahwa mereka datang dari tempat yang jauh untuk menyembah Dia. Tempat yang jauh di sini pertama dalam pengertian jarak. Mereka datang dari tempat yang jaraknya jauh sekali. Dari mana itu? Ada beberapa tafsiran, tetapi yang menurut saya paling masuk akal ialah mereka datang dari Persia, dari Babilonia. Babilonia dan Persia, satu wilayah itu. Oleh karena sebelumnya kerajaan Babilonia, tapi kemudian Persia merebut dan akhirnya menjadi kekuasaan dari bangsa Persia, tanah Babilonia itu. Mereka datang dari Persia. Siapakah mereka? Mereka lah yang dalam kerajaan
Babilonia, kemudian juga kerajaan Persia yang disebut sebagai orang-orang bijak. Mereka juga yang disebut sebagai orang-orang kasdim. Mereka juga yang disebut sebagai tukang-tukang sihir dan ahli-ahli nujum yang menjadi penasehat-penasehat raja. Oleh sebab itu kata majus itu sebenarnya dari kata magis, dari kata magi. Magi, kemudian dari kata magi itu muncul istilah magis. Magis itu artinya mistik, juga bisa berarti sihir. Ya, mereka adalah ahli-ahli sihir, ahli nujum. Ahli nujum artinya ahli dalam hal meramal. Dan ramalan-ramalan mereka itu biasanya mereka lakukan berdasarkan mereka mempelajari posisi, keberadaan, dan gerak dari benda-benda angkasa, gerak dari bintang, posisi dari bintang. Jadi mereka melakukan ramalan melalui ramalan bintang. Beda dengan nenek moyang orang Minahasa. Saya tidak tahu kalau nenek moyang orang-orang Sangihe dan Talau. Tapi nenek moyang orang Minahasa dulu melakukan ramalan lewat hati babi. Kan Pak Diaken. Dorang belatu babi, dorang ambil DP hati, dorang jaga lihat, jaga baca, dorang jaga ramal. Oh ini bagus. Entah mereka membaca seperti apa bentuk struktur dari hati itu, lalu mereka katakan, oh tidak bagus ini, akan terjadi begini-begini. Nah itu orang-orang Minahasa dulu. Dan entah sekarang apa, masih ada yang seperti itu. Tetapi para orang bijak di Babilonia dan Persia itu, mereka adalah ahli-ahli nujum dan mereka adalah peramal-peramal. Ketika melihat sebuah bintang, mereka meramalkan telah lahir seorang raja besar, raja dunia. Bukan hanya raja orang Yahudi, tapi raja dunia, kata mereka, raja yang sangat besar. Apakah memang itu hanya sekedar kebetulan sebagai sebuah ramalan? Menurut saya tidak juga. Ramalan iya, tetapi ada unsur pengetahuan. Oleh karena apa? Oleh karena Daniel yang adalah orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia, yang kemudian juga menjadi salah satu pejabat di dalam kerajaan Babilonia, kemudian juga di kerajaan Persia, dia pernah diangkat menjadi kepala dari orang-orang bijak. Jadi kepala dari orang majus, walaupun dia bukan orang majus, kepala dari orang-orang magis ini atau orang-orang majus ini. Oleh karena apa? Oleh karena raja Persia waktu itu yang namanya Belshazzar. Belshazzar ini anak dari Nebukadnezar, raja Babil sebelumnya. Belshazzar sebentar dia melaksanakan pesta makan-makan dan minum-minum dengan para pembesar kerajaan Persia. Lalu tiba-tiba dia melihat ada punggung tangan yang menulis sesuatu di dinding. Dan tulisan itu tidak bisa dimengerti olehnya, tidak bisa dibaca oleh siapapun. Lalu dia menjadi takut sekali menyaksikan fenomena itu. Dia menjadi pucat, lalu dia menyuruh mengumpulkan orang-orang bijak, ahli nujum, ahli sihir di negaranya, untuk menyuruh mereka mengatakan kepadanya apa yang ditulis dan apa makna tulisan itu. Tetapi tak ada satupun yang bisa. Lalu kemudian permaisurinya mengatakan, dulu di masa ayah tuanku ada seorang yang penuh dengan hikmat para dewa, namanya Daniel. Dia adalah orang Yahudi, mungkin dia bisa bantu. Dipanggillah Daniel. Kemudian Raja Belshazzar mengatakan, kalau engkau bisa menyebutkan itu tulisan apa dan apa maknanya, maka aku akan memberikan kepadamu kalung rantai emas, aku akan memberikan kepadamu jubah ungu, aku akan memberikan kepadamu jabatan, aku akan mengangkatmu menjadi orang ketiga di dalam kerajaanku. Jadi orang ketiga itu berarti jadi kepala penasihat raja, jadi kepala orang-orang majus, orang-orang magis itu. Dan ternyata Daniel bisa menafsirkan. Dia katakan, Tuanku Baginda simpan saja hadiahmu itu untuk orang lain, tapi saya akan menafsirkan. Tulisan itu ialah Mene, Tekel, Upharsin. Mene artinya Tuanku dihitung masa jabatannya dan sudah berakhir. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Upharsin artinya
kerajaan Tuanku akan diambil dari Tuanku dan dibagi menjadi dua. Dan betul sudah itu kerajaan itu terbagi menjadi dua, kerajaan Media dan kerajaan Persia. Malamnya Raja Belshazzar tewas dibunuh. Jadi Daniel ini sempat diangkat menjadi kepala orang Majus, meskipun dia sendiri bukan orang Majus. Nah, karena dia berinteraksi dengan orang-orang Majus, orang-orang magis ini, memang istilah Majus itu nanti muncul di Perjanjian Baru, tapi istilah magi itu sudah muncul di Perjanjian Lama. Nah, oleh karena Daniel yang berinteraksi dengan orang-orang Majus ini, maka kita boleh meyakini Daniel pernah menceritakan tentang tulisan-tulisan para nabi yang menjadi kitab suci bangsa Israel, bangsa Yehuda. Termasuk di dalamnya ialah nubuatan para nabi tentang kelahiran seorang raja dari keturunan Daud. Jadi saya pikir dari situlah orang-orang Majus ini mengetahui informasi tentang ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Apalagi Mika memang menyebut jelas tempatnya. Bethlehem, engkau yang terkecil di antara kaum di Yehuda, daripada akan lahir seorang putra. Nah, jadi dari situ mereka tahu. Berdasarkan sedikit pengetahuan itu, ditambah mereka itu adalah ahli perbintangan, astrologi. Ada astronomi itu murni ilmiah pengetahuan. Astrologi itu sudah ditambah-tambah dengan mistik-mistik. Nah, mereka ini astrologi, ahli-ahli perbintangan tapi bersifat magis. Maka mereka menemukan bahwa ada satu bintang yang menunjukkan seorang raja besar telah lahir. Nah, jadi saudara-saudara, mereka datang dari tempat yang jauh. Reaksi pertama ialah mereka datang dari tempat yang jauh, yaitu Persia. Betapa ini adalah sebuah niat dan tekad yang luhur. Mereka datang meskipun jauh untuk menyembah sang raja. Kita di sini untuk menyembah Tuhan sang raja itu tidak perlu jauh-jauh seperti orang-orang Majus itu. Paling jauh 1 kilometer jarak antara kolom 7, kolom 6, kolom 8, kolom 9 dengan gedung gereja Gemim Bukit Moria di Kalabar. Kalau orang Majus bisa menempuh ribuan kilometer untuk datang menyembah Yesus, kita hanya akan menempuh tidak sampai 1 kilometer untuk pergi menyembah sang raja setiap hari Tuhan, hari Minggu di rumah Tuhan. Kalau ibadah kolom tidak perlu ratusan meter, hanya beberapa langkah, mungkin puluhan langkah yang perlu kita ayunkan untuk datang menyembah Tuhan di rumah sesama seiman kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan ketika seorang perempuan Samaria bertanya, nenek moyang kami beribadah di Gunung Gerizim, nenek moyangmu beribadah di Yerusalem. Di manakah tempat ibadah yang benar? Yesus menjawab, bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, tetapi ibadah yang benar ialah ibadah dalam roh dan kebenaran. Di rumah kita sendiri pun, ketika kita sujud dalam doa, membuka Alkitab, baca firman Tuhan, merenungkannya, kita lakukan itu dalam roh dan kebenaran, maka kita sedang menyembah Yesus. Tetapi setiap minggu, setiap Rabu atau Kamis, Tuhan memanggil kita untuk datang menyembah Dia di rumahnya, datang menyembah Dia dalam ibadah kolom. Dan kita tidak perlu menempuh perjalanan yang jauh. Karena itu kalau Majus bisa menempuh ribuan kilometer untuk datang menyembah Tuhan, mengapa kita tidak, saudara-saudara? Yang kedua, tempat yang jauh di sini dapat kita pahami dalam pengertian rohani. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka mau datang mendekat kepada Tuhan, menjumpai Tuhan, dan mau mengenal Tuhan. Mungkin di antara kita ada orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara di sekitar kita yang hidupnya jauh dari Tuhan. Mengapa jauh dari Tuhan? Karena ingin bebas. Ingin bebas karena tidak mau terikat dengan tuntutan-tuntutan firman Tuhan, dengan tuntutan-tuntutan perintah Tuhan. Maka ketika kita merayakan Natal, di dalam perayaan kita terkandung panggilan, mari
datang kepadaku dan terimalah anugerah keselamatan daripadaku. Mengandung panggilan dari Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan itu bergema dengan jelas di dalam setiap hati kita. Panggilan itu mari kita gemakan dengan jelas kepada setiap orang yang hidup jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa, agar supaya mereka datang kepada Tuhan dan menerima anugerah keselamatan daripadanya. Mungkin di antara kita ada yang hidupnya jauh daripada Tuhan, sehingga hidupnya kacau sekali, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Tetapi dengan merayakan Natal, gema panggilan itu menjadi jelas sekali kepada kita. Mari datang kepadaku semua yang berletih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan. Mungkin ada yang hidupnya jauh daripada Tuhan sehingga tidak memiliki tujuan yang jelas, arah yang benar dalam kehidupannya, sehingga hidupnya begitu kacau. Maka melalui perayaan Natal kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang tata hidupmu perlahan-lahan dan memberikan kepadamu arah hidup, tujuan yang jelas dalam kehidupanmu, maka engkau akan mengalami sukacita. Natal mengandung panggilan, karena itu datanglah kepada Yesus. Terimalah anugerah keselamatan itu, dan biar Sang Raja itu memimpin kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka datang kepada Sang Bayi Raja itu, kemudian mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah persembahan yang diberikan kepada raja-raja. Di dalam tradisi kuno masyarakat Timur Tengah, ketika orang hendak memberikan hadiah kepada raja, mereka mempersembahkan emas. Oleh sebab itu ketika para Majus mempersembahkan emas kepada raja, menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa Yesus memang adalah raja. Oleh karena Yesus adalah raja, maka dia sanggup mengalahkan kerajaan kegelapan yang adalah musuh kita, musuh manusia, sehingga dia merebut kita dari kerajaan kegelapan yang menguasai kita untuk membawa kita pada kerajaan terang, pada kerajaan Allah, kerajaannya sendiri, menerima dan hidup di dalam keselamatan. Karena Yesus adalah raja, maka dia dapat memimpin kehidupan kita agar supaya kita mengalami kehidupan yang diberkati, yang sejahtera, yang selalu mendapatkan perlindungan darinya, yang adalah raja yang perkasa. Akan tetapi yang menjadi persoalan, menjadi pertanyaan, apakah kita sudah merajakan dia dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah merajakan Yesus dalam hidup kita, maka kita akan pasti mengalami pimpinannya. Dia memimpin kita melalui firman-Nya, dan kita hidup berdasarkan pimpinannya. Kita melakukan apa yang dia katakan, kita melakukan apa yang dia perintahkan, dan kita akan mengalami kehidupan yang diberkati, yang sejahtera, dan yang terlindung dari segala mara bahaya. Dan itu memang peran dari Sang Raja. Lalu kemudian para Majus itu mempersembahkan kemenyan. Kemenyan adalah persembahan untuk para imam. Para imam membakar kemenyan yang disebut juga dupa, tapi biasa dupa itu yang berdiri. Bahannya sama sebenarnya. Kemenyan itu ialah dalam bentuk yang pasir, tapi lebih besar lagi dari pasir-pasir, yang dicurahkan di api dan dia akan menimbulkan bau harum yang sangat enak. Nah, di setiap hari para imam membakar kemenyan atau membakar dupa di bait suci, mulai dari kemah suci sampai sudah ada bait suci. Maka ketika mempersembahkan kemenyan kepada Yesus, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah juga imam. Apa tugas dari imam? Tugas dari imam ialah mengantara. Imam itu berbicara atas nama umat kepada Allah, berbicara atas nama Allah kepada umat. Berdiri di hadapan Allah atas nama umat, berdiri di hadapan umat atas nama Allah. Yesus sebagai imam besar agung, kata kitab Ibrani,
Dia datang kepada Allah mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu tubuhnya sendiri, nyawanya sendiri, mewakili kita manusia yang berdosa. Korban yang sempurna itu diterima oleh Allah, sehingga kita ditebus dan diselamatkan. Dan atas nama Allah, Yesus berdiri di hadapan kita dan menyatakan kepada kita, oleh penebusan darahnya yang suci, maka kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Yesus adalah imam yang menyelamatkan kita. Persembahannya sempurna, dia juga adalah imam yang sempurna. Dan para Majus ketika mempersembahkan mur adalah persembahan yang dihadiahkan kepada para nabi. Para nabi selalu membawa minyak yang bercampur dengan mur untuk mengurapi seseorang menjadi raja, mengurapi seseorang menjadi imam, mengurapi seseorang menjadi nabi. Maka tugas dari nabi apa? Tugas dari nabi adalah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat, menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Yesus adalah nabi yang telah memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya, kepada gereja, kepada kita, agar supaya kita hidup menurut pengajaran-pengajaran itu. Sebab pengajaran firman adalah kuasa yang menghadirkan kehidupan. Di tengah kemelut apapun kehidupan kita, sebesar apapun persoalan yang kita alami, mungkin kita sedang berputus asa karena menghadapi jalan yang buntu atas pergumulan kita. Ketika kita mulai menerima firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, kita akan mengalami bagaimana kehidupan itu terbit di dalam diri kita, saudara-saudara. Saudara, Yesus adalah Raja, Imam, dan Nabi. Itu ditunjukkan lewat persembahan-persembahan dari para Majus itu. Dan sebagai manusia kita sangat membutuhkan seorang Raja yang menyelamatkan kita, mensejahterakan kita, melindungi kita. Sebagai manusia kita membutuhkan seorang imam yang dapat membawa kita kepada Allah dan membawa Allah kepada kita, agar supaya kita dipersatukan dengan Allah dan beroleh keselamatan. Sebagai manusia, kita membutuhkan seorang nabi yang sempurna, yang menyatakan firman-Nya, yang menghidupkan kita, menuntun, membimbing supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar. Dan itu sudah terjadi. Kita memiliki semuanya itu, maka kita merayakan Natal. Merayakan Natal berarti merayakan kedatangan Sang Raja, Imam, dan Nabi. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, Yesus, orang-orang Majus itu mempersembahkan apa? Mereka mempersembahkan hope mereka. Mereka mempersembahkan pengharapan mereka. Mereka datang dari jauh, dari Persia, dituntun oleh bintang. Dengan harapan apa? Dengan harapan dapat berjumpa dengan Raja besar yang telah lahir itu. Saudara, hidup kita penuh dengan harapan. Harapan masa depan yang lebih baik, harapan hari esok yang lebih indah, harapan untuk anak-anak kita punya masa depan yang cerah, harapan kebutuhan dapat terpenuhi. Hidup kita adalah hidup yang berisi harapan demi harapan. Akan tetapi kepada siapakah kita mempersembahkan harapan kita? Kita mempersembahkan kepada manusia, kita persembahkan kepada orang-orang yang memiliki jabatan, akan tetapi seringkali kita mengalami mereka memberikan kepada kita PHP, pemberi harapan palsu. Jangankan orang-orang besar, suami pun bisa PHP kepada istri. Saya tanya pemain Tuhan, kita nggak sadar kalau itu kasih PHP apa kita ke istri. Akhirnya kita sadar Tuhan boleh untuk kita. Tetapi juga sebaliknya, istri-istri juga tidak jarang memberi PHP terhadap suaminya. Tidak jarang teman memberi PHP terhadap saudaranya. Tetapi Yesus tidak pernah PHP. Yesus tidak pernah memberi harapan palsu kepada kita. Apa harapan kita? Bawa harapan kita kepada Yesus. Sama seperti para Majus yang mempersembahkan harapannya kepada Yesus. Yang kedua, atau yang keberapa tadi? 3, 4. Para Majus itu juga mempersembahkan
waktu mereka. Mereka orang-orang yang sibuk di kerajaan Persia. Mereka adalah penasihat-penasihat raja. Tetapi mereka mau mempersembahkan waktu mereka untuk datang meski jauh menjumpai sampai raja itu, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya supaya raja ini menjadi sosok yang terpenting bagi mereka pada saat itu. Saudara-saudara, kepada siapakah kita mempersembahkan waktu kita? Kalau kita mempersembahkan sepenuhnya waktu kita kepada pekerjaan, berarti pekerjaan adalah hal terpenting, prioritas nomor 1 dalam hidup kita. Kalau mencari uang, mencari nafkah adalah waktu yang terpakai sebagian besar dalam kehidupan keseharian kita, berarti mencari nafkah adalah hal prioritas nomor 1 dalam kehidupan kita. Kalau kita persembahkan waktu kita sebagian besar kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, berarti anak-anak kita, istri kita, suami kita adalah hal terbesar, terpenting dalam hidup kita. Tapi betulkah semua itu hal terpenting dalam hidup kita? Bukan, saudara-saudara. Tuhanlah, Yesuslah hal terpenting di dalam hidup kita. Kita memang harus menyediakan waktu untuk istri, harus menyediakan waktu untuk suami, harus menyediakan waktu untuk anak-anak, menyediakan waktu untuk bekerja. Tetapi kita pun terutama dan pertama harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Tanda Tuhan yang terpenting, prioritas utama untuk kita. Sudahkah kita siapkan waktu kita untuk Tuhan? Sudahkah hari Minggu, setiap hari Minggu itu kita persiapkan, kita persembahkan sebagai waktu ibadah untuk Tuhan? Hari Kolom, hari WKI, hari PKB, kita persiapkan sebagai waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Sudahkah seperti itu? Saudara-saudara, kalau kita persembahkan waktu untuk Tuhan, itu juga adalah tanda kita mengasihi Dia. Seorang yang mengasihi orang yang lain, seorang suami yang mengasihi istri, pasti punya waktu untuk istri. Omong kosong, ada baku dapa, sama-sama tidur di kamar, seolah-olah punya waktu untuk istri, untuk suami, tapi masing-masing pegang HP, masing-masing bermedia sosial, masing-masing. Itu berarti tidak memberi waktu untuk pasangannya. Demikian juga kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, tetapi meski kita ada di tempat ibadah, kita main HP juga, saudara-saudara. Berarti kita tidak persembahkan waktu untuk Tuhan. Belajar dari para Majus, kita persembahkan waktu kita untuk Tuhan. Yang terakhir, para Majus ini juga mempersembahkan worship mereka, penyembahan mereka, ibadah mereka kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tidak jauh-jauh, paling jauh 1 kilometer. Tidak jauh-jauh, hanya beberapa langkah. Tidak jauh-jauh, hanya di rumah sendiri. Setiap pagi kita berlutut berdoa, menyembah Tuhan. Mari kita sambut kedatangannya, dan karena itu dengan merayakan Natal, kita makin mewujudkan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh para Majus ini. Terpujilah Kristus. Amin. Puji-pujian dari pria Komparwa Kolom 7.